Hai, saya senang banget nih karena hari ini kita akan ngomong sesuatu, keren banget ya. This is now and the future ya. Kita akan ngomong tentang sesuatu yang kayaknya sudah mempengaruhi bisnis, terutama dalam masalah pembayaran dan juga ke depan. Kita akan bicara tentang mata uang yang sekarang berubah. Ya dari dulu zaman kerang, sekarang udah nggak jelas lagi, very digital. Dan tamu saya sangat istimewa ya. Anak muda Indonesia usianya 36 yang dedicate waktunya belajar habis-habisan berbisnis di sini. Kita akan bicara banyak sekali tentang kripto, Bitcoin, ya dan sebagainya. Ya Pak Oscar, Mas Oscar Darmawan sudah jadi tamu saya. Ini orang Semarang, maunya dipanggil Mas. Makasih, Mas Helmi. Ya, saya diundang ke dalam acara ini. Iya dong. Ya. Saya dari dulu penggemarnya Mas Helmi. Semoga ini tidak basa-basi ya. Enggak basa-basi. Orang Semarang tuh jarang basa-basi ya Pak. Siap. Masih bolak-balik Semarang? Masih. Ini besok saya juga mau ke tempat makam ayah saya. Oh, Nyekar. Betul, Nyekar. Ya. Asli banget ya Semarang ya? Lahir Semarang? Lahir Semarang. Loyola? Loyola. Wah, dulu ada teman baik itu tamatan Loyola, Pak. Salah satu sekolah terbaik. Siap, terima kasih. Tapi kuliahnya enggak di Semarang ya? Enggak, kuliah saya di Monash University. Monash University. Jadi waktu itu saya kan sebenarnya cita-citanya dokter. Cuma akhirnya karena orang tua saya pengen saya kuliah di luar negeri, jadi saya terpaksa memilih jurusan yang non dokter. Oh. Karena kalau dokter kan saya pasti harus di Undip kan, di Undip karena Undip salah satu yang terbaik di kedokteran. Yes. Nah, tapi orang tua saya pengennya saya di kuliah di luar negeri, jadi saya milih yang saya kuasai berikutnya selain biologi ya komputer. Oke. Makanya kemudian saya ngambil jurusan IT dan AS. Gila. Dan itu akhirnya merubah hidup Bapak ya? Betul, itu merubah hidup saya. Bapak lagi Mas kan lo ya? Kayaknya tuwek kan ya? Jadi kalau saya dulu waktu SMP, SMA gitu, kalau saya ikut pertandingan, saya ikut pertandingan cuma 2. Banyak ya? Komputer ya? Komputer sama biologi. Dan berapa kali juara aku dengar ya? Lumayan banyak. Jadi kalau saya di rumah saya punya banyak piala kota, piala gitu provinsi, ya? Piala nasional gitu. Yang bentuknya emas-emas gitu ya? Nah tapi semua biologi, yang komputer cuma 1 gitu. Makanya waktu saya dulu kuliah saya mikir, wah saya jurusan apa ya? Ya sudahlah komputer aja lah, selain biologi cuma ada komputer. Emang papanya dulu kerja apa ya? Oscar, saya boleh tahu. Papa saya seorang pengusaha. Pengusaha? Jadi, pengusaha. Dalam bidang? Di bidang distributor gelas. Jadi papa saya dulu jualan untuk alat-alat minum, alat-alat makan semacam itu. Di bawah Mas Pion. Oh, di bawah Mas Pion. Di bawah Mas Pion. Ya. Sebelumnya di Kedaung. Jadi darah pengusaha itulah yang mengalir di dalam tubuhnya Pak Oscar ya? Ya, mungkin saya harus berterima kasih sama ayah saya. Jadi ayah saya itu mendidik saya dengan 2 hal sih. Saya masih ingat. Setiap hari ayah saya itu memberikan saya nasihat tentang 2 hal. Yang pertama tentang jangan kaku. Harus selalu fleksibel. Oke. Ya, yang kedua itu menasihati saya untuk selalu, kamu harus lebih cepat, kamu harus lebih cepat dewasa. Ya, makanya 2 hal ini yang membuat hidup saya, terus saya dalam berbagai hal saya percaya bahwa itu hal yang penting gitu. Jangan kaku dan harus lebih cepat. Harus lebih cepat. Karena kejadian di Mas Oscar. Jadi kalau kita lihat salah satu mungkin rahasia kenapa bisnis kita itu lebih bisa stabil, lebih besar saat ini, itu karena kita lebih cepat memulainya. Ya. Kita lebih cepat memulainya. Termasuk perusahaan yang ya Mas Oscar pimpin sekarang, termasuk yang pertama di bidangnya. Betul. Jadi kita salah satu yang pertama di Indonesia yang bergerak di bidang blockchain dan crypto. Blockchain. Oke, kenapa sih tertarik ke blockchain itu? Kripto dan sebagainya sebenarnya itu kecelakaan. Kecelakaan. Jadi waktu tahun 2012-13 pertama kali partner saya, William Sutanto, dia ada cerita sama saya tentang adanya suatu inovasi di bidang mata uang digital. Nah, saya itu kan sebelumnya banyak terjun ke bidang e-money, e-money, forex dan sebagainya. Kemudian saya waktu dikasih tahu dia ada inovasi di mata uang digital, saya nggak langsung percaya. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, semua inovasi di bidang e-money itu biasanya berakhir ditutup oleh FBI. Jadi kalau kita bicara mengenai inovasinya Moneybook, inovasinya e-gold misalnya, atau Liberty Reserve, itu kan dua-duanya ditutup sama FBI. Karena mereka bersentuhan masalah hukum ya Pak? Masalah hukum dengan money laundry. Money laundry, oh iya, oke. Jadi waktu saya ceritain saya agak pesimis, paling akhirnya sama lah gitu. Oke, terus? Nah kemudian partner saya
terus memberi saya edukasi, memberi saya pandangan tentang Bitcoin ini lain sebagainya. Terus kemudian lama-lama saya merasa, oh ya ini berbeda. Yang membedakan Bitcoin dengan imani-imani yang lainnya, Bitcoin itu desentralisasi. Desentralisasi. Ya, artinya tidak ada perusahaan yang mengoperasikan. Nah, kalau nggak ada perusahaan yang mengoperasikan, lalu siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Karena semua dilempar ke komunitas. Bahkan secara value uangnya itu harganya berapa, itu dikembalikan komunitas semua. Nah, itu salah satu hal yang menarik. Bahkan kalau ditanya siapa developer daripada Bitcoin ya, developer daripada Bitcoin itu komunitas open source. Open source. Setiap orang boleh menjadi developernya. Ya, kemudian yang menjalankan servernya siapa? Yang menjalankan servernya masyarakat juga. Jadi menurut saya, wow, luar biasa banget. Di Bitcoin itu ada satu nama yang muncul, Pak, yang Satoshi Nakamoto. Nah, Satoshi Nakamoto. Ini orang atau tokoh fiktif ya? Jadi ini ada suatu pseudonym, suatu username di forum. Dia membuat konsep white paper. Jadi orang ini cuma membuat jurnalisnya. Jurnalis cara bagaimana suatu software bernama Bitcoin yang menjadi peer-to-peer money. Jadi dia membuat cara kerjanya, dia membuat white papernya, lalu dia lempar ke forum. Dia katakan, ini akan memecahkan banyak masalah di dunia ini. Karena solusi dia ini bisa menyelesaikan masalah privasi dan masalah keamanan, tetap dua-duanya terjamin. Privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan. Karena kalau kita... Ini yang merupakan syarat penting ya? Betul. Kalau kita bicara software yang sentralisasi ya, biasanya dua hal ini nggak bisa beriringan. Kalau kita bicara mau yang aman, itu pasti harus close circuit gitu ya? Betul, close circuit. Tapi kalau kita bicara Bitcoin, dia bisa dua-duanya tercapai. Gitu. Nah, makanya white papernya ini kemudian dilempar ke forum, semua orang engineer mempelajarinya, lalu mereka rame-rame mencoba membuat berdasarkan konsep white papernya. Nah, itulah dasar pertama kali Bitcoin tercipta tahun 2009. Dan Bitcoin ini pertama ya yang mengadopsi konsep dari siapa? Satoshi Nakamoto. Betul. Nah, waktu tahun 2009 itu nggak ada istilah blockchain. Karena kalau kita sebut Bitcoin ya, pada tahun 2009 sampai 2013, orang kalau nyebut kata Bitcoin itu ada dua. Bitcoin B besar sama Bitcoin B kecil. Bedanya? Bitcoin B besar itu artinya jaringannya. Konsep jaringan desentralisasinya. Yang sekarang berubah menjadi istilahnya blockchain. Kalau Bitcoin B kecil itu mata uang digital yang beredar di dalam jaringan blockchain. Gimana? Kalau Bitcoin B kecil itu artinya mata uang digitalnya, token digitalnya. Tokennya yang beredar di jaringan blockchain. Nah, kalau jaringan desentralisasinya sekarang orang suka menyebutnya dengan blockchain. Nah, ini yang orang mungkin orang-orang yang baru tahu Bitcoin, baru tahu blockchain di tahun 2017-18 mereka nggak tahu kalau istilah blockchain itu dulu belum pernah ada. Mas Oscar, orang yang pertama memperkenalkan istilah Bitcoin, kemudian dan blockchain, open ledger, ya, itu justru adalah temanku Mas Wowi. Dan dia muncul pertama kali dari shadow-nya itu di waktu saya baru buka Helmi Bicara, saya undang dan dia ngomong tentang itu. Dia ngomong cuman money printing, sama satu lagi adalah blockchain. Ya, jadi itulah pengertian saya dan saya waktu itu dan saya nggak pernah tertarik juga untuk beli Bitcoin. Sampai suatu saat salah satu temanku gitu beli Bitcoin dan harganya naik dung dan dunia gempar begitu kurang lebih. Jadi kalau waktu pertama kali tahun 2013 itu waktu saya pertama kenal Bitcoin itu harganya di bawah 3 juta rupiah. Satu unit. Sekarang satu Bitcoin kan 350 jutaan rupiah. Itu naik artinya berapa kali lipat ya? 100 kali lipat ya? Betul. Investasi apa yang bisa begitu? Kripto-kripto yang lain. Walaupun akhirnya terkoreksi ya. Kan kalau kita bicara kripto yang menarik kan dia naik turunnya dengan cepat ya. Dengan cepat. Yang penting kita tahu momen saat masuk kapan, momen jualnya kapan. Yang lucu pada kasus Elon Musk ya. Betul. Yang menaik turunkan Bitcoin dengan demikian cepat ya. Kalau Elon Musk itu yang luar biasa, dia menaik turunkan Dogecoin. Wah itu ekstrim sekali. Jadi Dogecoin itu satu-satunya kripto yang pernah harga Rp50 jadi Rp10.000. Terus turun lagi tapi.
Itu gorengnya luar biasa sih. Mas Oscar bisa dong jadi Elon Musk Indonesia. Itu katanya sebuah doa ya. Diaminkan. Sebuah doa. Diaminkan aja dulu. Ya. Kemudian akhirnya sebelum kita ngomong tentang Indodax, ke depan itu memang demikian dahsyat ya. Pengaruh kripto ini kan juga unavoidable, sesuatu kemajuan dalam dunia koin gitu atau mata uang yang tidak bisa dielakkan lagi ya, Mas Oscar ya. Kalau saya suka menyebut Bitcoin itu sebagai safe haven asset class. Apa? Safe haven asset class. Ya, sama seperti emas. Kenapa? Karena ini salah satu yang menarik. Kalau kita lihat sejarah pergerakan harga Bitcoin ya, setiap kali ada sebuah krisis, Bitcoin itu harganya naik. Setiap kali ada krisis, harga Bitcoin naik, oke. Jadi kalau kita perhatikan tahun 2013 silam, kan itu pergerakan pertama kali Bitcoin naik karena adanya krisis di Yunani. Krisis keuangan di Yunani, yang fatal itu ya. Yang fatal. Terus kemudian waktu krisis 2018, Korea Utara dan Korea Selatan. Tahun? Ya, itu yang terakhir Korea Utara Selatan kayaknya 2018-an ya. Ya, itu subprime mortgage juga ya. Subprime mortgage jauh sebelum 2008. Ya. Kan subprime mortgage itu yang melahirkan konsep Bitcoin tahun 2009. Ada hubungannya juga? Ada hubungannya. Jadi karena mereka percaya bahwa uang kertas ini semua inflasi dan nggak bisa benar-benar ada underlying-nya. Pencetakannya terus-terusan. Nah, makanya kemudian keluarlah konsep Bitcoin tahun 2009 karena subprime mortgage. Nah, tapi kalau kita perhatikan krisis-krisis yang terjadi kayak krisis Argentina, krisis Korea Utara Selatan kemarin, krisis Yunani, dan krisis-krisis lainnya, itu selalu memacu pergerakan harga Bitcoin. Termasuk krisis karena COVID? Karena COVID. Krisis COVID itu membuat Bitcoin kemarin naik jadi 850 juta per satu Bitcoin. Gendeng. Ya. Tapi begitu krisis yang mereda. Kenapa begitu, Mas? Karena pada saat terjadi suatu krisis yang sangat tinggi, orang mencari pegangan. Orang mencari pegangan yang kira-kira mereka rasa nggak terlalu terkait dengan mata uang fiat. Kan orang cuma punya dua pilihan. Iya. Emas atau Bitcoin. Kalau emas itu menarik, bagus, tapi beli emas dalam puluhan kilo itu susah. Dan safety-nya juga susah ya? Susah, karena kalau disuruh bawa puluhan kilo kita lari ke tempat ke titik A ke titik B itu kan pakai mobil pun susah ya. Ngangkutnya susah, bawanya susah. Tapi kalau kita bicara Bitcoin ya, this is digital. Jadi orang cukup masukin USB, isinya bisa berapa puluh miliar gitu. Dan sekarang orang kalau jadi ini justru melampauin bisnis yang selama ini diatur oleh perbankan ya. Betul, jadi kayak suatu tempat penyimpanan sebenarnya. Penyimpanan, ya. Jadi kalau kita bicara seperti krisis di Argentina kemarin, orang-orang Argentina waktu terjadi krisis yang sangat hebat, ya, mereka itu membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Ya, saya bisa ngeliat beberapa orang Argentina di Bali itu, mereka cerita sama saya, waktu terjadi krisis mereka sudah nggak percaya dengan mata uang negaranya lagi. Jadi dia beli Bitcoin. Dia benar-benar beli Bitcoin dalam jumlah besar, diamankan, sehingga mereka sekarang survive. Mereka bisa membangun bisnisnya kembali. Yang fisiknya tidak ada. Betul. Aman. Tapi bisa dicarikan di setiap negara. Bisa dicarikan di setiap negara. Borderless. Tidak harus melalui mekanisme perbankan ya. Betul, karena kalau kita sudah bicara krisis ekonomi yang besar itu kan perbankan pasti freeze kan. Iya. Jadi mereka mencari sesuatu yang kira-kira bisa dicarikan sewaktu-waktu mereka butuhkan. Saya terus terang sampai sekarang tidak bertransaksi ya. Tidak beli Bitcoin juga. Bagus dong, berarti netral. Saya netral banget. Ya nanti saya juga akan bertanya kenapa saya demikian. Karena saya adalah akuntan, S2 saya akuntansi dan saya punya pertimbangan sendiri. Tapi saya tahu, saya bukannya Bitcoin nggak benar, no. Karena saya pikir kalau kita investasi itu kan ada pilihan ya. Ada orang nyaman di emas, ada orang nyaman di properti. Bitcoin is not for everyone. Not for everyone. Setuju. Ini bosnya Indodax loh ngomong. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai kripto ya, itu adalah yang profilnya high risk taker. High risk taker. Kalau mencari yang progresif ya. Betul. Kalau memang resikonya lebih kayak konvensional, memang kripto tidak not for you gitu. Ya. Karena kita harus tahu kripto itu sehari bisa naik 20%, turun bisa 20%. Naik bisa 100%, turun bisa 100%. Tapi ada yang suka kan? Ada yang suka, khususnya anak-anak muda. Karena kalau kita yang nyalinya masih anak-anak muda di bawah 30 tahun itu kan nyarinya adrenalinnya masih tinggi. Mereka nggak peduli apapun, mereka cuma tahu mereka mau doubling their money in tomorrow gitu. Saya adalah pebisnis lah ya. Dalam skala yang bukan yang konglomerat, tapi kan saya berteman dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dulu ya kalau ngimpor barang dari mana gitu.
mikirkan transfer uang itu kan persoalan ya. Betul. Ada dicek, ada di approval, ini money laundering atau bukan, panjang banget ya. Mas Oscar ya, sekarang dengan Bitcoin as simple as that ya. Kalau kita bicara mengenai kripto ya, mungkin yang untuk tujuan seperti transferring itu sekarang nggak pakai Bitcoin. Itu mereka lebih pakai USDC atau USDT. Jadi ada suatu kripto yang berbasiskan US dollar. Nah, kripto-kripto ini nilainya di peg selalu berkisar 0,999 hingga 1.0001 US dollar. Nah, sehingga kalau buat kita transaksi, misalnya saya transaksi beli barang impor atau lain sebagainya. Dalam dolar misalnya? Dalam dolar, kita bisa bayar pakai kripto ini. Nah, ini banyak dipakai untuk proses transaksi antara Cina dengan Rusia di daerah border. Pada saat terjadi ban yang dilakukan oleh negara-negara barat ya? Ya, misalnya. Jadi kalau kita dan ini mengatasin itu ya? Mengatasin blokade, mengatasin embargo ya gitu ya Mas? Karena kalau kita bicara kripto USDC misalnya, kita bisa mengirimkan USDC 1 juta dolar dengan mudah dan bisa langsung diterima. Nah, USDC tinggal dicarikan kapan aja. Nggak perlu checking, nggak ada biaya-biaya? Lebih mudah. Makanya sekarang di aturan internasional untuk mengatasi hal itu, mereka mulai menciptakan travel rules. Apalagi travel? Travel rules. Travel rules itu aturan untuk mencegah penggunaan kripto untuk money laundering. Jadi kripto tetap bisa dipakai untuk borderless dan lain sebagainya, tapi ada aturan untuk membantu supaya nggak digunakan untuk money laundering. Ya, kita setuju lah ya. Jangan sampai kemewahan atau kemudahan yang diperkenalkan oleh kripto itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum ya, Mas Oscar. Yang luar biasa, pemerintah Indonesia salah satu yang paling cepat dalam meregulasi kripto. Biasanya kan kalau kita bicara aturan di Indonesia, cenderungnya lambat ya. Selalu paling lambat. Selalu paling lambat. Tapi Indonesia paling cepat kali ini di kripto. Kita termasuk salah satu yang paling sering itu sih menginformasikan ke pemerintah. Nanti gini deh, kalau Mas Oscar mau pakai saya gitu, bayar pakai kripto aja nggak apa-apa. Saya buka account juga. Mas Oscar, sebelum mendirikan Indodax itu, Mas Oscar ngapain aja sih? Atau aktif atau mendirikan atau berbisnis apa aja? Saya waktu itu sempat kerja di Singapura. Sempat kerja di Singapura sebelum akhirnya saya kembali ke Indonesia. Jadi pegawai? Iya, jadi pegawai. Jadi itu yang mengajarkan saya tentang banyak hal waktu di Singapura itu. Karena etos kerja CEO saya waktu itu yang menurun ke saya. Siap. Dan dia mengajari saya banyak hal. Karena kan dulu saya kerja di perusahaan kecil ya. Perusahaan kecil itu yang menarik adalah kita itu mengerjakan segalanya gitu kan. Mengerjakan segalanya. Dan ketemu langsung dengan foundernya. Dan ketemu langsung foundernya. Nah, makanya itu yang membuat karakter saya juga seperti ini, selain daripada didikan orang tua. Nah, kemudian setelah saya keluar dari perusahaan itu, saya mendirikan perusahaan IT di Indonesia. Nah, perusahaan IT di Indonesia ini, kemudian saya malah berpartner dengan founder saya yang di Singapura. Bos saya yang di Singapura itu. Good. Nah, tapi kemudian tahun 2012, saya kenal dengan Bitcoin, saya kenal dengan blockchain. Kita memutuskan kita mau fokus aja di bidang blockchain ini, kemudian kita melakukan live of it, kita bikin Indodax di tahun 2013. Sempat berapa tahun bekerja sebelum akhirnya menjadi pengusaha? Saya sempat kerja saya nggak tahu lama sih, bisa dikatakan mungkin cuma setahun 2 tahun. Saya cuma bekerja, kemudian saya langsung fokus bikin perusahaan IT itu. Kan saya lulus tahun 2007 ya, kemudian di tahun 2010 itu saya sudah kembali ke Indonesia. Lagi-lagi ini tamu saya mengajarkan ya. Kadang-kadang kita berdebat apa sebaiknya sebelum selesai kuliah yang nggak perlu bekerja langsung jam menjadi pengusaha atau bekerja dulu. Saya itu sebenarnya lebih cenderung, walaupun saya nggak pernah menghalangin orang ya untuk saya dulu SMA udah dagang kok ya, nggak apa-apa. Tapi dagang kayak apa? Tapi kalau mau membuat bisnis, saran saya ada baiknya belajar dulu dari perusahaan-perusahaan yang kita ada values. Belajar di perusahaan besar bagus, karena kita belajar sistem, ya kan? Belajar bagaimana cara perusahaan besar bekerja, itu penting. Tapi jangan lupa, masuk ke dalam perusahaan di mana kita bertemu setiap hari dengan pemiliknya bagus juga. Wah, begini caranya. Begini kalau dia merencanakan. Saya pikir begitu, setuju ya? Saya dulu mulai dari orang IT, programmer IT, sampai akhirnya jadi wakil direktur. Dalam waktu sangat singkat itu, karena perusahaan kecil kan. Perusahaan kecil itu menawarkan kita untuk jenjang karir jauh lebih cepat kalau memang kita punya kemampuan. Dan ketemu langsung. Ya, betul. Ditambah sering ngasih martabak untuk pemiliknya. Tapi memang betul sih. Dulu saya sering beli nasi buat partner itu. Komunikasi, pendekatan itu penting ya, Mas Oscar.
Penting ya, banget. bercanda cuman itu penting. Ya, jadi kalau ngelihat Oscar Darmawan sukses sekarang, Anda lihat ya, track recordnya adalah inspirasi, belajar, ya kuliahnya beres, dan kemudian masuk, tidak ngucuk-ngucuk, langsung bikin perusahaan. Dan itu yang membuat Indodax bertahan, karena ada values yang didapatkan dari banyak inspirator sebelumnya ya, Mas. Amin, thank you Mas Helmi. Oke, kenapa akhirnya Mas Oscar mendirikan Indodax? Indodax namanya ya. Jadi kalau kita bicara Indodax, tahun 2013 saya pertama kali mendirikan itu bitcoin.co.id. Bitcoin.co.id. Ya, karena waktu itu baru ada Bitcoin. Jadi sebelum rame-ramenya zaman semua orang bicara kripto, everything kripto, bla bla lain sebagainya, kita sudah terjun duluan dengan nama Bitcoin. Ya. Jadi kalau kita bicara Bitcoin Indonesia, blockchain Indonesia, itu semua brand di bawah kita. Tahun 2013 silam, waktu orang-orang masih belum kenal apa itu Bitcoin. Belum aware orang ya? Belum aware. Jadi waktu saya teriak-teriak masalah Bitcoin, semua orang mengira saya ini lagi teriak-teriak masalah MLM. Deket banget. Betul, kita MLM, Ponzi gitu-gitu. Kita yang dipanggil dulu Bank Indonesia. Nah, makanya dulu sempat dipanggil, kita dipanggil Bank Indonesia, dipanggil OJK, Bareskrim, Mabes, BNN, segitunya, KPK, semua Pak. Semua regulator saya pernah manggil kita. Oke. Ya. Dijelasin. Makanya di kalangan regulator, di kalangan komunitas, saya kadang-kadang dipanggilnya sebagai Bapak Bitcoin Indonesia, atau kalau di Bank Indonesia suka manggil saya Bapak Blockchain Indonesia gitu. Saya kadang-kadang ketawa juga dengar panggilan itu. Nah, tahun 2013 itu kemudian kita memperdagangkan Bitcoin, kita sebagai mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, di tahun 2018 kita ngelihat, tapi bukan bursa ya? Bentuknya sebenarnya bursa. Bentuknya bursa? Bentuknya sebenarnya bursa. Jadi yang kita buat itu mirip dengan bursa. Kita mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, cuma sekarang ini kan ada istilah bursa berjangka ya, yang dibuat pemerintah. Itu dibuat pemerintah untuk mengawasi kita. Bapepti membuat bursa berjangka untuk mengawasi perdagangan bursa spot. Kita bursa spot. Ya, bursa spot. Nah, tahun 2018 silam, karena pergerakan kripto itu makin banyak, orang nggak cuma bicara Bitcoin, orang bicara Ethereum, ada berbagai kripto lain, kita ganti nama menjadi Indodax. Indonesia Digital Asset Exchange. Jadi ini murni perusahaan swasta ya? Perusahaan swasta, perusahaan Indonesia 100%. Foundernya Mas Oscar? Dengan William Sutanto. Ya, kita dua-dua orang Indonesia. Jadi mungkin satu-satunya startup yang benar-benar yang prinsipnya kita dari Indonesia untuk Indonesia. IT-nya Indonesia semua? Indonesia semua. Tech people-nya Indonesia? Indonesia semua. Oke. Ya, dan server semua di Indonesia? Semua di Indonesia. Dan kita startup yang agak beda dengan startup pada umumnya. Kalau startup pada umumnya kan mereka mainnya ke valuasi game ya. Kalau kita dari tahun pertama kita itu profitable. Kita profitable dan kita mengembangkan perusahaan sesuai dengan profit yang kita miliki. Nggak ada bakar-bakar duit? Kita nggak main bakar-bakaran uang. Karena kita percaya bisnis itu stabil. Bisnis itu bicara tentang EBITDA. Bisnis itu bicara tentang bagaimana memuaskan customer kita. Bukan dividen aja kali, dividen juga ya? Dividen ya untuk yang foundernya ya berarti. Oke, terus. Nah, jadi kita memastikan customer kita puas. Dari situ pertumbuhannya cukup bagus. Akhirnya tahun kemarin kita sempat menembus 4,4 juta member ya. 4,4 juta member? Oh, sistemnya membership ya? Bukan membership, mereka daftar gratis. Ya, terus kemudian mereka bisa yang bertransaksi. Betul. Transaksi kita tertingginya kemarin 3,5 triliun dalam sehari. Masya Allah. Dalam sehari. Itu duit semua? Duit rupiah semua. Wow. Dan kita adalah salah satu pembayar pajak terbesar. Sampai kita dapat penghargaan pembayaran pajak terbaik. Ya, tahun lalu kita dapat. Terus kemudian oleh karena itu pemerintah sekarang mengeluarkan aturan pajak untuk kripto. Iya. Ya, saya kira ini salah satu hasil komunikasi kita dengan pajak ya, dengan Dirjen Pajak. Sekarang kripto sudah ada pajak finalnya. Final aja ngitungnya ya? Ada pajak final, dari transaksi. Ada pajak PPN-nya. Jadi supaya transaksi di Indonesia, kripto itu ikut membangun Indonesia. Ada kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Betul. Dan kita salah satu yang kemarin dalam beberapa bulan sudah puluhan miliar pajak yang sudah kita bayarkan. Dan kita ya syukurlah kita berguna untuk pemerintah kita. Bukan saja menyumbang kepada penerima negara, tapi juga ini juga fungsi kontrol ya, Mas Oscar. Fungsi kontrol. Dengan pajak itu ketahuan transaksinya berapa dan siapa aja yang melakukan ya. Karena kalau kita bicara kripto sebelum tahun 2020 ya, mereka kalau transaksi kripto itu pada nggak bayar pajak. Iya, iya.
Ya, akibatnya apa? Akibatnya itu yang rugi trader kripto sendiri, bukan cuma pemerintah. Kenapa? Karena kalau waktu aturan pajaknya belum jelas, waktu mereka transaksi kripto dan untungnya itu misalnya contohnya 1 miliar, itu pajaknya bisa 30% loh. Kalau bisa diketahui. Kalau dimasukkan ke dalam bracket pribadi, ya kena yang progresif itu. Betul. Kalau ini final. Kalau ini final. Dan final besarnya cuma 0,22%. Kecil banget dong. Kecil, sama seperti di saham. Ya 2 kali saham lah. Kalau sahamnya 0,1 ya. Iya. Kalau ini PPN dan PPH totalnya 0,21. 0,21%. Betul. Ini salah satu yang dari revenue dari volumenya kah atau dari keuntungan? Dari volume. Dari volume. Jadi kalau misalnya Anda beli kripto, entah itu Anda beli atau jual, itu Anda kena pajak. Kiri kanan kena. Baik yang beli maupun yang jual. Yang beli itu kena pajak PPH, yang kanan kena pajak, yang jual kena pajak PPN, ya betul. Oke. Totalnya 0,21%. Still oke lah ya. Still oke. Saya kira ini satu langkah yang bagus oleh pemerintah, bertujuan untuk memuaskan trader kripto dan bertujuan untuk membuat kontribusi pada negara. Yang punya Indodax yang kena 30% deh. Yang punya Indodax kita kena, ya betul. Jadi kita tetap kena sih. Tapi kan kadang bisnis bukan cuma tentang membuat pendapatan buat pribadi, tapi juga berkontribusi pada masyarakat. Itu yang penting. Ya. Karena nggak mungkin juga ini orang udah main kripto semua di belahan dunia yang lain, Indonesia tidak main ya. Setuju. Jadi sekali Indodax yang perusahaan kripto pertama ya. Kita yang pedagang kripto pertama dan saat ini terbesar di Indonesia. Terbesar. Ya, jadi kita punya member 4,4 juta member. Oke, aktif. Aktif kita hampir setengahnya cukup aktif. Terus kemudian yang menarik transaksi kita itu di saat seperti sekarang kan orang nyebut saat sekarang ini kan saat kripto harganya turun ya. Itu tetap transaksi kita 200 miliar dalam sehari. Paling kecil tuh? Kurang lebih, Pak. Sabtu Minggu tutup? Sabtu Minggu kita nggak pernah tutup. Kita satu-satunya tempat perdagangan di Indonesia yang nggak pernah tutup 365 hari. Bahkan kalau lagi malam tahun baru itu, semua orang pada lagi malam tahun baruan, kita tahu bahwa tim kita ada yang tetap bekerja keras. Ya. Jadi foundernya nggak pernah libur? Foundernya kita selalu harus nggak boleh matiin telepon. Ya. Dan sesama founder kita punya kesepakatan bahwa saya dan dia nggak boleh terbang di pesawat yang sama. Ya, jadi kalau terbang dia berangkat dulu, nanti saya nyusul atau lain sebagainya. Tujuannya untuk memastikan perusahaan selalu operasional secara optimal. Sampai begitunya ya. Itu kayak apa Amerika 1, Amerika 2 atau tidak boleh dalam satu pesawat yang sama. Segitu. Partnernya umur berapa? Seumur dengan sama. Masukkan. Seumuran saya. Satu sekolah? Dulu satu sekolah, tapi lucu ceritanya. Saya baru tahu dia itu satu sekolah dengan saya waktu kita sudah partneran. Di mana? Di Loyola aja? Di Loyola juga. Oh, sama-sama anak Semarang? Sama anak Semarang. Ya, dulu waktu kita barengan bikin usaha itu, saya tanya, sekolah di mana? Dia bilang sekolahnya di Loyola, SMA Loyola. Saya kaget kan, hah? Sama ya kita SMA Loyola. Ternyata karena partner saya waktu di SMA Loyola, lampunya gondrong gitu. Bener-bener gondrong. Nah, kalau saya lampunya gondrong, tapi gondrongnya masih nggak terlalu panjang. Masih ala-ala dulu zamannya niru-niru Excel gitu kan. Nah, kalau dia bener-bener gondrongnya sampai sebahu. Jadi kita sama-sama nggak mengenali satu dengan yang lain. Oke, kita menarik nih. Perkembangan kripto di Indonesia sendiri kayak apa ya, Mas Oscar? Perkembangan kripto di Indonesia cukup menarik. Tahun 2020 sampai 2021, pertumbuhan total volume kripto itu naik 1000%. Naik 1000%? Padahal itu during the pandemic ya? Betul. Maka malah during the pandemic, kripto itu pergerakan dan volumenya naik sangat tinggi. Itu terjadi di seluruh dunia. Makanya saya nyebut... Tidak hanya di Indonesia? Betul. Saya nyebut Bitcoin atau kripto sebagai safe haven asset class. Yang memang kalau pada saat terjadi rumor krisis, dia selalu naik. Orang lari kripto. Kalau dulu kan cuma orang larinya ke emas ya? Betul. Malah sekarang cenderungnya emas nggak terlalu banyak bergerak. Kripto yang lebih bergerak. Makanya kita lihat sekarang kan ada rumor kita bakal krisis berikutnya kan. Harga kripto lagi naik lagi nih sekarang. Rumornya next kita kena inflasi gede lagi gitu ya? Betul. Ini udah mulai naik lagi? Mulai naik lagi. Waduh. Ya, jadi kita bisa melihat dalam sehari beberapa kripto naik 30%. Asal jangan Anda mensyukurin apa ada krisis aja gitu. Oh enggak. Biarpun kita happy, kita juga nggak bisa mengatakan begitu kan ya. Apa sih keuntungan kripto itu dibanding investasi yang lain, Mas Oscar? Yang pertama, kripto itu kan liquid ya. Kalau kita bicara very liquid. Anytime kita mau cash bisa cash. Betul. Dan selisih jual belinya itu hampir di bawah 1%. Kalau kita bicara emas, kalau kita beli emas, kita jual, spreadnya 5% kan? Ini nggak ada 1%. Nah, yang kedua, kalau kita bicara transaksi puluhan miliar, transaksi jual beli dengan cepat cuma di kripto. One click, dan
Dan yang ketiga, dengan adanya ketentuan pajak yang baru, ini pajaknya clean. Pajaknya final kan, jadi nggak perlu lagi repot-repot declare SPT-nya, lain sebagainya. Karena secara perusahaan dari Indodax yang bantu melaporkan. Tinggal declare aja bahwa saya dapat untung gede, tapi ini dari kripto, that's final. Ya. Tidak perlu lagi dikoreksi di SPT. Betul, karena kita sudah menyetorkan buat negara. Oke. Salah satu, mungkin saya mungkin kurang pengetahuan tentang kripto. Dari awal saya enggak gitu. Karena akuntan saya membuat saya tuh sangat berhitung ya. Siap. Orang ngerti saya kan dosen akuntansi, jadi menurut saya jadi konservatif Mas. Kadang-kadang saya nyesel. Saya dulu di Miami belajar investment in real estate, investment in macam-macam lah, in mortgage gitu. Yang akhirnya membuat saya nggak tertarik untuk masuk gitu. Jadi bisnis saya sekarang real aja gitu ya. Ada yang mengatakan kripto itu fundamentalnya apa tidak ada. Bagaimana Anda bisa, apa Mas Oscar bisa menjelaskan? Nggak jelas kan, nggak ada underlying-nya. Ya, kalau menurut saya, kripto itu bisa dibagi jadi dua. Jadi tiga, sorry. Jadi tiga? Jadi tiga. Kripto yang punya underlying nilai intrinsik. Kripto yang punya nilai underlying dari underlying fisiknya. Yang ketiga, kripto yang memang tidak punya underlying. Coba terangin pelan-pelan. Ada tiga. Satu. Yang pertama, kripto yang punya underlying secara intrinsik ya. Jadi kita bicara contohnya Bitcoin. Bitcoin untuk menghasilkan setiap satu Bitcoin yang ada di supply di dalam jaringan blockchain, ya itu dia servernya itu bergerak. Kita harus tahu dulu bagaimana proses pengeluaran Bitcoin, proses penciptaan supply daripada Bitcoin. Koinnya itu sendiri. Koin, ya. Proses eksplorasi atau penciptaan Bitcoin ya, itu tuh dia server-server Bitcoin itu jalan dengan biaya listrik yang sangat besar. Dalam 10 menit, itu cuma tercipta sekitar 6,25 Bitcoin di seluruh dunia. Oh, jadi bukan berarti supply-nya bisa tanpa batas gitu? Ya. Jadi setiap 10 menit, dia cuma tercipta 6,25 Bitcoin. Nah, total listrik yang dipakai seluruh server daripada Bitcoin, itu totalnya listriknya 300 terawatt per hours. Seberapa besar 300 terawatt per hours? Itu sama seperti 2 kali listrik yang dipakai satu Malaysia. Atau hampir sama dengan listrik yang dipakai satu Indonesia. Oh, demikian tinggi dong biayanya? Biayanya sangat besar. Sehingga kalau kita bicara 6,25 Bitcoin per 10 menit yang dihasilkan, setiap satu Bitcoinnya itu memiliki nilai intrinsik dari biaya eksplorasi. Ya. Sama seperti emas. Kenapa emas itu harganya nggak pernah terlalu jatuh? Kenapa satu onsnya selalu di atas $1.000 sekian? Karena ada biaya eksplorasi dari hasil penambangan, pemurnian, sampai jatuh ke market. Biaya-biaya inilah yang menciptakan nilai intrinsik dari emas. Bitcoin sama. Karena biaya penciptaan daripada biaya listrik server-server Bitcoinnya sampai dia jatuh ke market, makanya harga Bitcoin nggak pernah terlalu jatuh. Kenapa? Karena dijaga oleh harga eksplorasinya. Ada scarcity-nya juga? Ada scarcity-nya juga. Oke. Terus yang nomor 2? Yang nomor 2, kripto yang berbasiskan komoditas fisik. Jadi kalau kita bicara contohnya kripto yang berbasiskan emas, kan ada live gold, ada lain sebagainya. Nah, token-token ini itu punya underlying emas fisik, sehingga harganya nggak pernah bergerak terlalu jauh dari emas fisik. Kenapa? Karena biasanya tokennya bisa ditukar dengan komoditas fisik yang menjamin. Kalau contohnya yang mungkin paling dikenal orang, USDC dan USDT. Setiap tokennya itu dijaminkan oleh US dollar. Sehingga harganya bergeraknya nggak pernah tahu jauh. Jadi ada underlying-nya? Ada underlying-nya. Yang ketiga, tokennya memang nggak ada underlying-nya. Oh, itu saya yang ketiga ini ternyata. Saya nggak kenal yang nomor 2. Nomor 1 ini. Kalau yang ketiga ini, token-token yang biasanya berdiri di atas jaringan Ethereum. Nah, token ini nggak terlalu punya banyak fundamentalnya, tapi dia biasanya digunakan untuk fungsi utility-nya aja. NFT itu mungkin yang ketiga ya? NFT itu bisa yang ketiga, bisa juga yang kedua. Tergantung kan. Tergantung NFT-nya berupa gambar yang nggak kepake atau NFT-nya berupa musik yang ada loyalty point untuk menghasilkan lagi. Itu ada utilities artinya? Ada, ya. Tergantung masing-masing lah. Oke. Saya cuma mau tanya ya sebagai Bapak Bitcoin di Indonesia, Mas Oscar, bagaimana sih tips barangkali untuk yang dengerin kita nih, yang nonton kita untuk memilih kripto yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya untuk memilih kripto yang baik ada banyak kriteria yang harus dipelajari sih. Makanya kita punya sebuah program namanya Indodax Academy.
Indodax Academy. Indodax Academy itu suatu program yang kita buat di website, di YouTube, di Spotify dan berbagai media lain. Bisa diakses di indodax.academy. Itu memberikan berbagai edukasi tentang apa itu kripto, apa itu blockchain, kriteria-kriteria blockchain yang baik dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa saya tekankan di sini, kalau memang ditanya apa tanda-tanda kripto itu tidak baik, apa tanda kripto nggak baik, itu kalau misalnya kripto itu menjanjikan suatu keuntungan, itu sudah pasti nggak baik. Pasti nggak baik. Pasti nggak baik. Karena itu biasanya adalah Ponzi scheme. Ponzi scheme, money game. Kita bisa lihat contohnya seperti OneCoin. Itu OneCoin kemarin penipuan salah satu yang terbesar di dunia yang melibatkan kripto. Jadi ada orang bikin koin kripto namanya OneCoin, katanya ini akan menggantikan Bitcoin, dan dia menjanjikan keuntungan berapa puluh % dalam sebulan. Nah, terakhir terbukti itu cuma sebuah Ponzi scheme. Jadi ini sama ya apa patokannya, this is bottom line. Betul. Jadi kalau investasi yang memastikan pasti untung, pasti ini nggak benar. Betul. Ya. If betul kan? Too good to be true, it's not true. It's not true. Ya. Too good to be true, it's not true. Ya, saya dosen accounting, dosen finance, yang kita kasih tahu selalu high risk, high return. Ya. Ya, kalau ada investasi menawarkan keuntungan yang besar banget, pasti di belakangnya pasti ada risiko yang juga besar banget. Betul. Cilakanya pedagang-pedagang itu yang dikasih tahu cuman keuntungannya aja. Risikonya tuh diumpetin di Mas Oscar ya. Bahkan kalau kita bicara Bitcoin, Anda beli Bitcoin nggak seuntung loh. Karena seluntung, ya. Bitcoin kan bisa naik turun ya. Nah, kalau misalnya harga Bitcoin turun, harga Bitcoin waktu Anda beli terus turun, kan Anda rugi. Ya. Tapi kalau Anda belinya waktu murah, kemudian Anda jual waktu tinggi, nah itu baru untung. Tapi namanya manusia ya, kalau untung diem, nggak bagi-bagi dia, nggak ngasih tahu kalau untung, kalau rugi ribut ya. Ya, itu berarti memang kalau Anda merasa seperti itu Anda bukan termasuk investor. orang yang trader atau investor. Bukan investor. Ya, berarti memang Anda jangan mencoba gitu kan ya. Dan Mas Oscar, saya yakin banget kenyang ya diprotes orang yang beli melalui Indodax waktu dalam keadaan rugi, bukan marah-marahin cuma orang. Sekedar dimarahin pada saat rugi. Saya salah satu orang yang setiap hari di private message, setiap kali ada yang sakit atau ada yang apa dikirimin macam-macam message gitu. Termasuk disumpah-sumpahin. Itu risiko. Ya, itu risiko. Tapi artinya Indodax juga ya, apalagi Anda gitu. Ya, Mas Oscar sebagai orang yang mengintroduce kripto Indonesia, mungkin investor kita itu harus tidak pernah boleh lelah kita diedukasi. Betul. Yang namanya investor itu pasti ada risiko rugi, risiko untung. Betul. Makanya sekarang dulu saya kan sebelum tahun 2020 ya, saya itu orang yang cenderung di belakang layar. Jadi saya nggak mau terlalu menonjolkan konten saya, media saya. Tapi sejak tahun 2020, tahun 2021 kemarin, saya disadarkan oleh beberapa nasihat di sekeliling saya. Makanya kemudian saya sekarang aktif melalui Instagram @OscarDarmawan saya memberikan edukasi ke masyarakat luas tentang apa itu kripto, apa itu investasi digital, bagaimana membentuk mental dan karakter untuk yang cocok di bidang bisnis digital. Ya, karena saya pengen ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu penting. Kalau kripto lokal ini udah ada juga nggak, Mas Oscar? Kripto lokal cukup banyak saat ini, cuma memang baru ada beberapa yang bisa menembus kancah internasional. Karena memang tantangan terbesar di Indonesia, kita itu salah satu yang cepat. Regulasi kah? Bukan regulasi, kita salah satu yang cepat untuk di bidang kripto, tapi tidak semua orang sudah aware, khususnya para developer, untuk bergerak di bidang blockchain. Karena bidang blockchain ini bidang IT yang sangat baru. Belum banyak talent di kita yang menguasai blockchain. Padahal kalau kita bicara koin yang benar-benar bagus, itu perlu sekelompok talent di belakangnya ya, tim blockchain developer. Ya, ini yang mungkin salah satu yang harus kampus-kampus memberikan edukasi tentang blockchain, memberikan edukasi tentang bagaimana programming via Web3 lain sebagainya. Karena sekarang eranya bukan Web2 lagi, kita masuk era Web3. Era Web3 ini salah satu yang digerakkan oleh blockchain. Dan bukan saja di industri kripto ya, di industri yang menggunakan tech, yang lain pun Indonesia kekurangan talent ya, lack of talent ya, betul ya? Betul, setuju Pak. Jadi sebenarnya teman-teman sekaligus Mas Oscar dan saya memberitahu ya, Anda anak-anak muda yang mau belajar, ayo belajar tech karena gajinya mahal. Gajinya besar. Kalau kita bicara
Ini ya, programmer Web3, programmer blockchain, itu gajinya di atas rata-rata staf IT pada umumnya. Bukan itu aja, saya punya 2 perusahaan, saya CEO, gajiku kalah dengan CTO. Kemarin aku nggak terima, Mas Oscar. Di mana-mana CEO kan nomor 1, nggak ada orang yang gajinya boleh di atas CEO. Wah, ternyata di dalam startup berbeda tech, ya? Berbeda. Udah digajinya tinggi, belagu-belagu, motongan gitu ya. Ngalamin juga ya? Ya, saya no comment deh. Nanti saya dimarahin partner saya. Karena dia orang tech juga, saudara. Mas Oscar terus belajar ya? Saya masih kuliah, dengar ya? Sampai sekarang saya ini kan bisa dikatakan masih ngambil S2 ya. Saya sendiri baru menyelesaikan S1 saya kan selesai tahun 2007. Terus kemudian saya baru menyelesaikan sarjana hukum baru tahun kemarin juga. Terus kemudian sekarang saya lagi ngambil S2. Nanti akhir tahun ini harapannya selesai. S2 saya di bidang blockchain. Bidang blockchain? Mungkin satu-satunya orang Indonesia yang ngambil S2 bidang blockchain. Dari apa? Universitas Nicosia ya? Universitas Nicosia. Cyprus? Di Cyprus. Oh, tapi online ya? Online, karena di era, untungnya di era COVID ini kan semua akademi tiba-tiba online ya. Oh iya ya. Nah, begitu era online ini, makanya saya langsung ngejar sarjana hukum saya langsung ngejar S2 saya. Ini kan kesempatan. Masih punya waktu ya? Ya, kan kita tidur cuma 6 jam sampai 8 jam ya. Selain daripada itu kita bisa bekerja, bisa belajar. Oke. Mas, kita balik ke bagaimana mengembangkan, kita berharap juga ada produser-produser apa kripto dari lokal Indonesia gitu yang wah syukur-syukur kalau mendunia. Kalau secara regulasi susah nggak ya regulator Indonesia dalam rangka memberikan dukungan terhadap industri kripto lokal? Saya kira kalau di Indonesia regulatornya cukup friendly sih. Untuk ini di bawah siapa sih? Bapepti? Di bawah Kementerian Perdagangan Bapepti. Bapepti, oke. Mereka cukup friendly untuk mendorong perkembangan kripto lokal. Oke. Karena kalau kita sadari ya, kalau memang kita berhasil di kripto lokal, sebenarnya kita bisa mengekspor teknologi ini ke internasional. Kan kalau proyek IT yang berhasil itu kita ekspor. Nah, kalau kita cuma bermain di kripto internasional, itu kita impor. Rugi terus ya. Ya, jadi kalau kita bicara memang yang bagus untuk Indonesia, memang harusnya developer kita membuat proyek blockchain sendiri dan harus berhasil menjualnya di luar negeri. Ada peluang itu? Ada peluang, Pak. Ada peluang, karena bidang blockchain masih sangat baru. Kita bicara teknologi yang baru muncul tahun 2009. Oke. Sekarang baru tahun 2021. Ya, masih sangat besar. Oke, terus kalau boleh tahu magnitude kontribusi bisnis kripto untuk perekonomian Indonesia itu seberapa besar sih kalau Anda bisa menyebut angka? Saya nggak benar-benar bisa menyebut angka ya, tapi kalau secara pajak misalnya, itu kan kita bisa menghitung ya, secara perpajakan dalam 1-2 bulan kemarin pun begitu perpajakan mulai ngatur pajak final, setiap industrinya bisa menyumbang berapa puluh miliar. Itu kan suatu hal yang bagus ya. Saat ini ada totalnya 25 exchange di Indonesia, nggak cuma Indodax. Ada 25 exchange, kalau memang semua bisa membuat kontribusi yang sama, itu kan suatu yang luar biasa buat pemerintah. Di satu sisi lain, kita nggak bicara nggak cuma pajak, kita bicara mengenai jumlah tenaga kerja. Ya, penyerapan tenaga kerja ya? Tenaga kerja sendiri, di Indodax kita punya hampir 500 karyawan. Hampir 500 karyawan, belum di exchange-exchange yang lain. Kemudian kita bicara lagi sektor turunannya. Ya. Setiap startup di blockchain kan kita ada melakukan promotion. Kita ada melibatkan banyak billboard, kita melibatkan banyak advertisement, lain sebagainya. Jadi saya kira efeknya cukup baik. Ke PH saja kebagian hari ini ya. Terus dari sekian banyak, ternyata playernya bukan hanya Indodax bidang ini ya? Betul. Apa yang membedakan Indodax dengan perusahaan lain, Mas? Satu hal yang mungkin membedakan kita dengan yang lain adalah kita itu fokusnya bukan ke kompetitor. Kita bukan berkompetisi untuk mengalahkan yang lain. Tapi fokus kita adalah pada customer. Bagaimana memastikan customer kita itu mereka puas dengan layanan kita. Bagaimana memastikan kita siap untuk mengupgrade teknologi kita, menyiapkan gelombang berikutnya. Karena kripto itu setiap 4 tahun ada gelombang. Ada gelombang. Tahun 2013 itu gelombang tertingginya Bitcoin, 2017 gelombang tertingginya Bitcoin sekali lagi, 2021 gelombang tertingginya lagi. Kita lagi menyiapkan untuk tahun 2024 nanti. Jadi kita saat ini lagi mengupgrade seluruh sistem yang ada di Indodax dengan tujuan supaya begitu terjadi gelombang, customer kita bisa nyaman trading di Indodax. Makanya kemarin terjadi maintenance itu untuk menyiapkan di saat itu.
Nanti pada saat itu terjadi, Indodax salah satu exchange yang paling ready, paling cepat untuk memastikan customer kita puas dengan layanan kita. Dan Mas Oscar udah mengantisipasi ya, 2024 tahun politik, di mana nature bisnis sudah akan sangat berubah ya. Betul. Orang barangkali udah menahan investasi di berbagai sektor, tapi setiap kali terjadi begitu, orang larinya ke kripto ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Oscar tadi. Ya, harapannya sih dengan ini kedepannya kita nanti bisa memberikan yang terbaik ya. Kalau memang masyarakat membutuhkan kripto untuk sebagai safe haven asset, kita bisa sebagai salah satu media yang dipercaya oleh masyarakat. Oke, Mas Oscar, kita ngomong tentang blockchain nih, kita mundur dikit. Menurut Mas Oscar, industri bidang apa lagi yang harusnya sangat terbantu dengan adanya perkembangan blockchain yang demikian pesat? Industri metaverse. Metaverse. Okay. Kalau kita bicara mengenai metaverse, IoT dan big data, tiga industri ini ya. Ini tiga industri yang kalau adanya blockchain itu akan makin sempurna. Karena kalau kita bicara mengenai revolusi industri 4.0 lah, kita bicara revolusi industri 4.0, itu kan kita bicara mengenai tiga sektor besar yang akan mengubah seluruh cara kerja industri. Yang pertama itu big data, yang kedua IoT, yang ketiga ini kan kita bicara blockchain. Karena kalau kita bicara revolusi industri 4.0, itu kita bicara bagaimana bisnis saling terintegrasi. Bisnis tidak terpisah satu dengan yang lain. Yang menyatukan ya blockchain ini. Kalau kita bicara mengenai metaverse, mengenai IoT, mengenai big data, dengan adanya blockchain, mereka datanya bisa lebih terkonek satu dengan yang lain. Dan kalau kita bicara contohnya supply chain ya, supply chain dengan adanya blockchain, sekarang perpindahannya benar-benar bisa ter-track. Jadi ini blockchain ini bukan cuma bicara tentang uang, bukan cuma bicara tentang finance, tapi kita bicara untuk semua sektor teknologi. Oke, Anda sebagai pelaku bisnis, tantangan apa yang paling besar dalam rangka untuk mengembangkan blockchain, Indodax ya pada khususnya ya ke depan? Edukasi itu selalu menjadi PR yang paling berat buat kita. Termasuk untuk rekrutmen talent ya? Betul. Dan edukasi masyarakat? Betul. Jadi kalau kita bicara edukasi itu bukan cuma tentang bagaimana mengenalkan Indodax, tapi bagaimana mengedukasi internal kita sendiri. Ya, karena kita kan perlu banyak talent ya. Kita perlu banyak talent, kita perlu banyak developer yang mereka mungkin juga perlu diedukasi. Dan di satu sisi juga edukasi juga diperlukan untuk regulator kan, pemerintah. Karena kalau pemerintah nggak memahami blockchain atau kripto ini binatang gimana cara mengatur? Gimana cara mengatur, dan itu sering terjadi ya. Makanya sekarang saya aktif di asosiasi Kadin, saya aktif di berbagai asosiasi dengan tujuan untuk membantu memberikan edukasi seputar kripto ini. Termasuk mampir ke studio saya itu sekarang ini juga dalam rangka edukasi. Betul, makanya Mas Helmi bantuin dong. Cukup dibayar ini aja, kripto aja. Dan ini juga bagian dari edukasi. Ya. Jadi kita ada menerbitkan 4 buku yang saya tulis sendiri. Ini buku yang kemarin terakhir saya buat, dan kita lagi menyiapkan buku berikutnya sekarang. Bisa dapat di mana? Ini di hampir semua Gramedia ada, dan kita ada di Indodax offline, Indodax official store kita di Tokopedia juga ada. Saya ini tentang membahas belajar banyak kenapa Bitcoin itu sebagai standar uang masa depan. Ini sejarah mata uang dibahas di sana, tentang bagaimana transaksi kripto ada di sana, dan kenapa kripto itu inovasi yang akan mengubah dunia. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa visi misi seorang Oscar Darmawan gitu, terutama Indodax gitu, apa yang mau disampaikan atau dipersembahkan untuk Indonesia? Saya kira saya orang yang selalu percaya bahwa hidup itu harus tentang memberikan sebuah nilai. Giving values. Give values. Jadi kita harus, selama kita hidup, kita harus memberikan sebuah nilai untuk sekitar kita. Nah, untuk Indodax makanya kita ingin memberikan di sekeliling kita value melalui kripto ini, melalui blockchain ini. Dan untuk mencapai tujuan ke sana, kita harus memastikan Indodax menjadi sebuah platform yang aman dan dipercaya untuk masyarakat. Makanya di Indodax, kalau kita untuk member-member yang sudah tahu Indodax, kenal banget kalau Indodax itu sangat heavy di security-nya. Bahkan untuk ngereset password di Indodax itu tahapnya cukup banyak. Dengan tujuan untuk melindungi customer kita. Dan pada akhirnya kita ingin memberikan manfaat buat Indonesia ini. Makanya kita yang paling aktif melobi pemerintah, paling aktif untuk memberikan edukasi seputar kripto dan blockchain ini. Keren. Ada closing statement dari Mas Oscar? Ada lagi yang ingin disampaikan?
yang saya barangkali luput untuk menanyakan? Silakan. Saya sih merasa sangat happy banget diundang sama Mas Helmy di sini. Harapannya dengan ini kita bisa lebih mengenalkan lagi kripto dan blockchain di Indonesia. Karena kita percaya mengembangkan ekosistem ini bukan tentang cuma Indodax, bukan cuma tentang Oscar. Nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri. Ini tentang semua harus berkolaborasi, mengembangkan sama-sama dengan tujuan supaya masyarakat pada akhirnya mendapatkan manfaat lebih besar. Sebesar-besarnya. Ya, saya setuju banget. Ya, tadi saya hari ini nanya, saya belajar banyak gitu ya. Jangan-jangan abis ini saya akan invest di kripto kecil-kecilan gitu. Kemarin enggak. Kenapa? Karena underlying-nya tidak jelas. Ternyata kripto itu ada berbagai jenis ya. Tadi sudah diterangkan sangat jelas. Dan menarik ya, karena it is unavoidable gitu. Kita nggak mungkin lagi bisa menghindarkan ke perkembangan kemajuan digital coin kita nyebutnya ya. Jadi nggak mungkin tapi semuanya adalah pilihan, betul ya? Betul. Mas Oscar silakan, semuanya pilihan. Sebagai investasi pun kripto adalah salah satu juga merupakan pilihan. Ya terserah, Anda mau gaya lama, mau yang konservatif silakan, mau agresif bermain kripto silakan, mau yang moderat, saya itu moderat. Tapi bukan yang modal dengkul dan urat ya. Kadang-kadang berani banget enggak, tapi konservatif banget enggak, silakan. Jadi yang perlu saya sampaikan ya, Indodax itu merupakan crypto action asli Indonesia dengan lebih dari 5,4 juta member. Wow. Indodax telah berdiri 8 tahun lamanya. Jadi ini bukan perusahaan baru ya, sejak tahun 2014 dan sampai saat ini merupakan tempat jual beli kripto dengan member terbanyak di Indonesia. Jadi not ken-ken ini, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan hanya itu, Indodax sudah resmi terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pendirinya adalah, jadi tamu saya, Oscar Darmawan sebagai CEO Indodax juga, dan William Sutanto sebagai CTO Indodax. Saya ngecek nih, jangan-jangan gajinya lebih tinggi CTO daripada CEO. Cuman mereka yang tahu ya, karena pengalaman saya punya perusahaan kayak gini, CTO-nya minta gaji yang lebih tinggi gitu. Mas Oscar senyum-senyum dia. Indodax mampu menjadi pionir crypto action lokal asli Indonesia yang terbesar dan terpercaya. Untuk info lebih lengkap, ya Anda bisa langsung cek di sosial medianya, akunnya di @indodax ya. Jadi saya pikir demikian. Saya senang banget karena banyak sekali yang kontribusinya ya dalam perekonomian, menambah penerimaan negara ya, untuk dikembalikan lagi kepada rakyat dan memberikan peluang untuk teman-teman anak-anak muda bekerja, karena dibutuhkan banyak sekali ya talent-talent dalam dunia teknologi, khususnya kripto. Jangan pernah berhenti belajar. Lihat bosnya ya, Mas Oscar udah kaya, tetap kuliah ya. Demikian chat saya dengan Mas Oscar Darmawan. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, itu aja. Cukup. Thank you ya. Thank you. Sedang saya belajar berapa SKS ini. Ya. Makasih. Daging semua tuh istilahnya. Saya udah lama nggak bilang this is daging semua ya. Wagyu lagi. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas Helmy. Ya. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.